Oke. Nah, misalnya tadi kan saya bilang kalian perhatikan di grup itu kita pernah bahas tentang ada kata sifat di situ ya dalam Yohanes berapa itu? Yohanes 17 ayat 28. Saya pernah posting ini. Kemudian ini hal yang menarik antara diskusi saya dengan ada seorang dosen namanya Pak Yonatan. Nah, dia mengklaim bahwa Yohanes 14, bukan Yohanes 17 ya, Yohanes 14 ayat 28, terjemahan yang benar adalah Bapakku adalah kepalaku, menurut dia. Padahal kalau di LAI, di terjemahan-terjemahan yang lain itu semua mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Jadi bukan kepala, tapi lebih besar. Nah, kata yang ada itu Yohanes 14 ayat 28 itu apa? Kata mezon. Coba buka Yohanes 14 ayat 28. Ya. Nah, di situ di kalimat terakhir itu kan ada kalau dari teks kita apa biasanya pakai teks Nestor Aland ya atau Bizantin, dua-duanya kita pakai di sini. Kalau teks Bizantin mengatakan hoti ho pater mu meson mu estin, ya kan? Kalau kalau teks yang lain misalnya dari critical text dari Nestor Aland itu BGT ini boleh ya atau kalian boleh pakai UBS 4 ini sama hoti ho pater meson mu estin. Nah, di situ nggak ada kata mu-nya ya. Hopater atau GNT ini sama ya. Kalau Bizantin itu ada Hopater mu, Meson mu, ada dua mu. Sedangkan Alkitab teks yang lain, misalnya dari UBS itu Hopater nggak ada mu-nya, hanya Meson mu. Lalu di situ dikatakan terjemahannya beda. Satu, kalau LAI menerjemahkan Bapakku lebih besar daripada aku, sedangkan eh, dari video ini dia mengatakan Bapakku adalah kepalaku. Si Bapakku adalah kepalaku, bukan bukan Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, permasalahannya itu adalah di kata sifat meson. Meson itu kalau kita parsing apa? Adjektif komparatif. Ya. Nah, kemarin kan belajar tentang kata sifat. Tuh, makanya di situ ada kata sifat komparatif lebih besar, bukan kata sifat bukan menjadi substantif. Ya. Kata lebih besarnya bukan jadi kepala, tapi jadi lebih besar. Ya gitu. Oke. Coba kamu lihat ini ya. Klik kanan, lihat diagramnya. Ini. Hoti ho pater estin maison mu. Ini diagram lidinya ini. Hoti ho pater estin maison mu. Sedangkan teks yang lain ada mu lagi di bawah pater ini. Nah, maison ini kalau kita parsing kan adjektif komparatif. Kata sifat perbandingan. Misalnya lebih besar, lebih kecil. Pokoknya perbandingannya. Ya. Nah, sedangkan ada yang lain mengatakan ini meson itu bukan lebih besar, tapi diterjemahkan jadi kepala, jadi substantif. Kenapa? Karena meson ini adalah kata keterangan. Kata keterangan yang fungsinya jadi kata benda, maka diterjemahkan kata kepala. Nah, itu loh. Jadi kayak di grup itu, waktu kamu belajar Yunani, kamu mesti ngerti yang kayak gini-gini yang kita ngomongin. Ya, harus ngerti. Karena kalau nggak ngerti, berarti apa ya? Kalian nggak bisa nanti bahas ini, nggak bisa eksegesis ini. Ini ngomong apa atau bapak ini misalnya di grup. Nah, padahal udah belajar nih. Ya, jadi harus cari tahu. Oh, ini bahas apa ya di grup ya? Kata lebih besar, coba cek aja buka Biblebox. Mason itu diterjemahkan apa? Dari kata mega, megas, ya kan? Mega itu maksudnya besar. Kan dijadikan bahasa Indonesia kan mega, ya kan? Nah, mega itu artinya besar. Kalau diperbandingkan komparatifnya jadi lebih besar. Kalau superlatifnya paling besar gitu, ya. Nah, di sini meson diterjemahkan jadi adjektif komparatif. Nah, maka saya bilang di sini kalau kalau Pak Yonatan beda, dia mengatakan di situ mesonnya adalah kata benda substantif.
diterjemahkan dari kepala. Kenapa? Karena memang bisa kata keterangan itu menjadi kata benda. Ya, nah kita kemarin belajar tentang kata sifat. Belajar tentang kata sifat itu kan ada beberapa fungsi apa saja. Kata sifat yang menjelaskan kata benda berarti atributif. Lalu kata sifat itu bisa menjadi predikat. Berarti kayak gini namanya predikat adjektif. Posisinya predikat ya. Predikat dari pater. Benar nggak? Ya, ini namanya apa? Ini nominatif kan? Berarti nominatif predikat. Adjektifnya jadi adjektif predikat. Bukan atributif. Oke? Adjektif predikat. Nah, jadi kata sifat itu bisa jadi atributif, bisa jadi predikat. Nah, contoh predikat itu seperti ini. Ya. Lalu kata sifat itu juga bisa jadi kata benda. Misalnya si cantik. Cantik itu kata sifat, tapi ketika diikuti artikel, belajar artikel ya udah ya. Nah, maka jadi si cantik. Si cantik maksudnya orang cantik, gadis cantik misalnya ya kan. Itu jadi kata benda. Tapi kata sifat itu juga bisa menjelaskan apa? Secara adverbial, menjelaskan apa? Kata kerja. Nah, kayak gitu-gitu diingat loh, udah diajarin. Ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya nih ya, saya posting nih satu ayat, coba terjemahkan ayat ini mana yang tepat. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Menurut kalian apa? Nah, kalian sudah bisa ikuti gitu. Ya, sudah bisa ikuti. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi kalau misalnya nih ya, kalian udah belajar kata sifat, udah belajar, nanti belajar tentang predikat adjektif, apalagi nanti belajar kata kerja. Ya. Nah, saya mau kalian, apa yang kalian pelajari itu kalian baca, ngerti, terus tanggapi gitu. Ya. Mesti ditanggapi. Bisa ya? Nah, bisa nggak tanggapi? Jadi, misalnya kayak kasus ini tanggapinya gimana? Mana yang betul? Meson itu kepala atau lebih besar? Hah? Ya, kamu tanggapi aja. Meson itu harusnya adjektif nih, kata sifat. Kata sifat apa? Kamu tanggapi dong. Kata sifat apa di situ? Predikat. Oh, masuk itu, Helmi. Oke, tanggapi aja. Oh, Pak, ini meson harusnya adjektif predikat. Ya, apa namanya? Adjektif predikat. Berarti apa fungsi adjektif predikat itu? Ah, ayo, apa kemarin udah diajarin sama Bu Eta kan? Apa? Iya, menjelaskan apa predikatnya dari kata benda ini apa? Menjelaskan predikat dari subjek. Kopa, pater. Ya, kan spoma itu ingat subjek, predikat, objek, modifier, adverb. Ya. Nah, kalau predikat selalu menjelaskan apa yang dilakukan oleh si subjek. Jadi kalau ini adalah adjective predikat, berarti adjective predikat ini menjelaskan predikat dari si subjek. Selalu ada hubungannya dengan si subjek. Karena dia predikat. Misalnya saya makan. Makan itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh si subjek saya. Nah, bapakku adalah lebih besar daripada aku. Berarti kata lebih besar itu menjelaskan apa? Si subjeknya, si bapak. Itu fungsi sebagai predikat. Nah, saya tuh mau nanti kalian ke depan tuh komen seperti itu. Oh Pak, ini jadi fungsinya kalau dia predikat menjelaskan si subjek ya pater.
Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, misalnya saya sudah ajarin kalian tentang dogmatik. Oke, misalnya dogmatik ya. Tentang kemarin kan saya tanya, kemarin kita bahas tentang apa tentang gambar Kristus ya, rupa Kristus kan gitu ya. Sini kan, sini G gambar Kristus. Sini teologinya. Teologinya pasti belajar tentang gambar Kristus atau Kristusnya. Jadi lu masuk. Nah, sinilah namanya purification. Udah belajar gini kan? Nah, misalnya nih, bahas tentang Theotokos. Apa hubungannya, Pak, dengan gambar Kristus? Nah, kamu respon gitu loh. Apa hubungannya? Oh, berarti kalau kita belajar tentang tertidurnya Theotokos, kan di situ dijelaskan kenapa kok kita rayakan. Pasti ada dengan Kristus. Terus kita belajar di sini apa misalnya? Bapak gereja, kita belajar sejarah, kita belajar inkarnasi, kita belajar apalagi dosa, kita belajar tentang Paulus, kita belajar apalah macam-macam di sini semua. Ya kan? Relate-nya selalu dengan apa? Kristus. Gitu. Jadi kalau saya share sesuatu, kalian baca. Jangan males. Males pangkal bodoh. Bodoh pangkal miskin. Miskin pangkal kaya. Ya, baca. Jadi misalnya saya bagi tentang Theotokos. Harusnya memancing kalian apa ya? Kenapa kok saya mesti baca tertidurnya Theotokos? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Jangan yang Helmi jawab lagi. Ayo, apa Helmi? Waduh, males kamu. Apa? Miki. Theotokos itu siapa? Bundanya Kristus. Betul? Berarti ada relate-nya nggak dengan Kristus? Iya. Oke. Jadi kalau dia tertidur dan dia diangkat, kan di situ diceritakan ini rada mistik ya. Tubuhnya hilang terus diangkat ke surga. Kan gitu ceritanya. Ya. Para rasul mengantar dia, Thomas terakhir datang mau lihat, udah nggak ada, tubuhnya kemana? Oh, rupanya udah terangkat ke surga. Nah, ini apa makna teologisnya? Dia, tubuh Kristus diambil dari siapa? Inkarnasi itu diambil dari Maria. Kristus adalah anaknya secara jasmani. Dia adalah ibunya. Kalau tubuh Kristus sekarang ada di mana? Sudah terangkat ke surga. Makanya ibunya juga terangkat. Dan dia disebut sebagai ratu. Kenapa? Nah, ini gambaran seperti suatu kerajaan. Ada ratu Suri namanya kan, ibu Suri. Lalu anaknya yang jadi raja. Maka Maria itu disebut sebagai ratu. Kenapa? Karena anaknya adalah raja. Oke? Ya. Nah, tubuh Maria layak mendapat tempat yang artinya gini, tubuh Kristus tidak pernah bisa dipisahkan dari tubuh ibunya. Makanya Maria itu selalu menempel kepada Kristus. Gitu. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak pernah terpisah dari Kristus. Makanya Paulus menulis, siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada. Tidak ada satupun. Ya. Bahkan maut yang bisa memisahkan itu, maut itu sudah kalah. Maka kematian Maria itu atau tertidurnya Maria itu bukan kekalahan, tetapi justru membuktikan Kristus dengan ibunya nggak pernah terpisah. Sama seperti Kristus dengan kita. Ya. Jadi kayak ada magnet gitu. Maria dengan Yesusnya kayak ada magnet.
Satu datang surga, ibunya nyusul. Nah, relasi kita itu dengan Kristus itu seperti magnet. Nah, makanya kalian nggak baca sih, harus baca ya. Nah, magnet. Kamu dengan Kristus ada tarik menarik nggak? Ada gaya magnetnya. Pernah pegang magnet kan? Kayak ada apa gitu ya? Kalau kutub selatan dan utara bertemu, tarik menarik atau tolak menolak? Kalau sesama kutub, tolak menolak gitu ya. Nah, kayak ada gaya magnetiknya. Oke, Oke, kita kembali ke ini. Kata kerja. Nah, secara umum kata kerja kita mau belajar yang ini sudah ya, case sudah, adjective, pronoun, preposition udah. Nah, sekarang kita masuk ke verba. Verba ini berarti dia yang berbentuk menjadi apa namanya predikator atau predikatnya. Ya. Kok di Yunani 2 kita belajar sintak? Karena kita belajar sintak dari kata kerja. Karena apa? Karena kata kerja itu membentuk predikat dari sebuah kalimat atau dia adalah predikatornya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada istilah predikator. Oke, misalnya kayak gini ya. Estin ini adalah kata kerjanya, verb, indikatif, present, aktif, third person singular. Oh, ini adalah predikatornya dari pater. Nah, kalian ngerti. Oh, ini maksudnya predikatnya. Oke. Maison. Oh, ini adalah kata kerja, kata sifat komparatif. Berarti dia kata sifat predikat dari pater. Nah, kalian sudah ngerti. Ya. Nah, oke. Tentang predikator. Ya. Nah, sekarang predikator itu artinya apa? Hah? Predikator itu artinya apa? Nih, indicate the core information, convey the sentence. Ya kan? Predikat itu adalah yang menjelaskan informasi inti dari kalimat. Nah, informasi intinya apa yang dilakukan oleh si subjek. Nah, makanya kita nggak hanya bisa belajar seperti minggu lalu saya katakan kita nggak hanya belajar di sininya subjek objeknya aja, ya kan? Waktu semester lalu kan ada belajar subjek objek ya, ada adjective, ada genitive of object gitu kan, ada ada akusatif of object, dative of object gitu, atau nominatif subjek. Tapi kita juga sekarang belajar predikatornya nih di tengahnya ini. Ini di sini subjek, di sini predikatnya. Ya, tapi subjek dan predikat ini kan seperti saya bilang eh, bisa diikuti modifier, adverbial kan gitu-gitu ya. Nah, tapi intinya kan subjek dan predikat. Paham nggak? Intinya ada dua, subjek dan predikat. Subjek itu diwakili kata substantif, ya. Ini kalau atau ini kalimat, ini cuma dua bagian, subjek, predikat. Subjek itu diwakili namanya substantif, predikator diwakili oleh verb. Nah, ini kita udah pelajari. Substantif itu kita pelajari apa saja nih? Now. Ini bisa dihapus. Now, terus nah, preposition, ya kan? Adjective, artikel,
pronoun. Ya, ini kan kita udah bahas kan? Minggu lalu bahas. Adjektif, artikel, pronoun. Ya kan? Ya, Pak. Karena sampai jam 5. Itu katanya kita mau jam 6. Boleh deh, nanti jam 6 ya. Nah, selesai ya. Substantif itu punya ciri khas kan? Punya. Jadi noun, preposisi, adjektif, artikel, pronoun punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Ada case, kasus ya kan? Lalu person, person ada? Nggak ada. Yang ada apa? Number. Terus gender. Terus apa lagi? Ya udah, itu aja kan? Case apa aja? 5. Genitif, datif, akusatif, datif, vokatif. Number, singular, plural. Gender, nah, ini udah suara kepala ya. Ini cirinya. Nah, sekarang kita mau belajar verba nih. Apa saja? Substantif, dia membentuk wilayah subjek. Lalu saya tambahin lagi ya, nggak hanya wilayah subjek, tapi dia juga objek. So, wilayah substantif. Lalu bisa juga modifier. Bisa juga substantif itu bisa juga fungsinya adverb. Ya, jadi gini, substantif itu tahu ya, kata benda dan kelompoknya. Kelompoknya itu ada kata sifat, kata apa lagi? Preposition, artikel, kata benda. Itu fungsinya sebagai kata benda, itu namanya substantif. Nah, di dalam kalimat dia fungsinya kalau di dalam skema sebagai apa? Subjek. Ya, sebagai objek, sebagai modifier, sebagai adverb. Ya, jadi dia pegang 4 ini. Oke, tapi sebagai predikator bisa nggak? Nggak bisa. Itu wilayahnya verba. Nah, jadi substantif itu jangan apa ya, bagi-bagi dong, ya kan? Nah, wilayah predikat nggak bisa, hanya bisa verba. Nah, tapi wilayah verba kita mau belajar ini. Wilayah verba ini pun nanti dia jelas di dalam soma dia pegang peranan apa? Predikator atau predikat. Tapi dia bisa sebagai objek nggak? Bisa. Bisa sebagai modifier? Bisa. Sebagai adverbial? Bisa. Nah, ini keunikan dari bahasa ini. Ya. Oke. Nah, dia nanti kita belajar sebagai predikator dulu. Contoh misalnya nih. Esteem, ini predikator. Subjek, predikat. Oke? Nah, nanti kita juga akan belajar, verba bisa jadi objek, bisa. Verba bisa jadi modifier, bisa. Verba bisa jadi adverbial, bisa. Jadi sama kayak substantif. Substantif bisa jadi objek kan? Bisa. Jadi modifier, bisa. Adverbial, bisa. Nah, kita pelajari ini semua di mana? Di kasus kan? Benar nggak? Nah, Genitif, datif, akusatif lagi itu ingat. Ada fungsinya sebagai objek, fungsinya modifier, fungsinya adverbial. Ya, ingat lagi. Gitu. Nominatif, fungsinya subjek kan gitu. Nah, nanti di verba kita juga sama. Intinya jadi predikat, tapi ada tambahan-tambahannya. Jadi objek, jadi modifier, jadi adverbial. Ya, nah makanya nanti kamu belajar verba itu enggak hanya belajar istilahnya finite ya. Nanti di buku ini diajarin sama Bu Eta juga ya. Ada namanya istilahnya
finite verb. Oke. Jadi kita pakai beberapa buku ya selain yang ini, tapi juga ada buku ini. Ya, mungkin kalian ada yang punya itu bisa dipakai juga. Nah, nanti kita belajar ada yang namanya finite verb. Nah, nanti. Nih ya. Nah, ini dia. Ada namanya finite dan infinite. Oke. Nah, finite itu kata kerja yang bisa menjadi subjek. Yang menjelaskan subjek atau jadi predikat. Ini finite. Atau istilahnya kalau dulu belajar bahasa Inggris kata kerja utama, kata kerja bantu, ada nggak? Hah? Ada ya? Belajar bahasa Inggris gitu ya. Kata kerja utama itu namanya finite. Karena dia hanya kata kerja utama yang bisa jadi predikat. Tapi namanya ada kata kerja bantu. Namanya apa itu istilahnya? Modal atau auxiliaries, ya kan? Modal auxiliaries seperti will, do, does, have, hands. Nah, ya kan? Benar kan? Will, shall, has, have, to be, is, am, are. Itu semua kata kerja bantu. Nah, itu namanya apa? Infinite. Satu lagi finite. Finite itu kata kerja yang hanya bisa berfungsi sebagai dia bisa berfungsi sebagai predikat. Tapi ada namanya kata kerja bantu infinite. Infinite itu maksudnya kata kerja yang nanti bisa berfungsi sebagai objek, modifier, adverb. Nah, ini. Makanya nanti di buku ini kalian belajar nih. Belajar mana ya? Sintaks of verb-nya, akan belajar kata kerja utamanya, tapi juga belajar ini infinitif dan participle. Nah, infinitif participle ini itu namanya apa? Kata kerja bantu. Kata kerja utamanya nanti di sini ada di voice, ada di mood, ada di tense. Paham? Ya, ada dua jenis. Apa itu? Finite, infinite. Finite-nya ya udah punya ciri. Cirinya apa? Sama kayak substantif punya ciri ya. Apa? Case, person, number dan gender. Kalau kata kerja utamanya punya person, number. Nah, nanti dijelasin. Person, number itu maksudnya apa sih? Kayak substantif kan juga gitu kan? Dia punya number, punya person kalau substantif. Nggak punya. Kata kerja punya. Kok bingung sih wajah kalian ini? Saya jadi bingung ini. Ya, ini loh. Kan kata bendanya punya case, tapi di sini nggak kelihatan ya. Nah, jadi punya case, punya gender, punya number. Nah, kalau kata kerja dia ada tambahan namanya apa? Person. Ini cirinya ya, karakteristiknya. Lalu ada voice. Nah, di kata benda nggak ada. Voice itu bagi tiga, aktif, middle, pasif. Ya ini harus hafal. Mood itu berempat apa aja? Indikatif, substantif, otatif, imperatif. Nah, ini apa ini? Ini nanti dipelajari, nanti contoh-contohnya juga. Lalu ada tense. Ya. Tense ada present, imperfect, aorist, future, perfect, pluperfect. Tapi nanti saya akan tambahkan bukan hanya ada tense, tapi ada aspek. Makanya waktu nanti kamu belajar present, tense-nya present, aspeknya banyak. Nih, aspeknya banyak. Nih, makanya ada bentuk titik gini. Ada nanti bentuknya tarik lurus. Ya, ada bentuknya kayak gini, lampau sampai sekarang. Nah, ini namanya aspek.
Present itu masa sekarang, waktunya sekarang. Tapi ada aspeknya. Oke, nah aspek itu apa? Aspek ini nih. Apa beda tense? Apa beda aspek dan waktu atau tense? Aspek dan waktu adalah dua konsep yang seringkali membingungkan dalam tata bahasa, terutama dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa seperti Yunani ya. Jadi bahasa Yunani itu kaya dengan aspek. Tapi tense-nya, waktunya cuma ada 3 sih sebetulnya. Ya, lampau, sekarang, akan datang. Makanya nanti kita lihat di sini mana tadi? Nanti kita akan lihat tense-nya itu nggak terlalu rumit kayak bahasa Inggris sampai 16 tenses ya. Kalau Yunani itu simple, cuma ada present, imperfect itu lampau, aorist itu lampau, future akan datang. Perfect campuran, lampau, sekarang, gitu. Ya, tense itu sebetulnya waktunya tuh time-nya itu cuma 3. Jadi kalau kalian klik di sini, nanti ada penjelasannya di sini ya. Nah, nanti eh, Bu Eta akan lebih banyak menjelaskan jenis-jenis present-nya atau aspeknya. Jadi kalau nanti kalian belajar sama Bu Eta, ada present instantaneous misalnya. Nah, present waktunya sekarang. Tapi waktu itu maksudnya time ya. Tapi ada juga namanya aspek. Jadi di dalam tenses Yunani itu cuma 6 ya. Ya, aorist dan sebagainya itu ada 6. Tapi tensesnya itu dibagi 2, jangan cuma waktu, tapi aspek namanya. Aspek dan waktu. Atau bahasa Inggrisnya ya aspek and time. Waktu ya cuma ada 3. Lampau, sekarang, dan akan datang dong. Ya, Sofi. Waktu ada berapa? 3, apa saja? Yang lampau, sekarang, akan datang. Nah, waktu simpel sih sebenarnya cuma 3 di Yunani. Tapi aspeknya ini yang banyak. Nah, ini nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya, nah hari ini saya intro aja yang nanti yang detil-detilnya dijelaskan lagi ya. Oke, waktu ada 3. Waktu itu menunjukkan kapan satu tindakan itu terjadi. Kapan? Kapannya itu bisa apa? Lampau, sekarang, dan masa depan. Itu waktu. Fokusnya kepada kapan tindakan itu berlangsung. Misalnya present tense. Berarti fokusnya kapan? Sekarang. Ya. Nah, waktu dibagi 3, cuma lampau, sekarang, akan datang. Nah, sekarang sedangkan aspek ini apa? Aspek itu artinya apa sih? Dari tadi ngomong aspek. Menunjukkan bagaimana satu tindakan itu berlangsung. Nah, nanti kalian akan pelajari. Misalnya belajar tense-nya sekarang. Kalau tense-nya sekarang berarti di apa ini? Present. Present tense itu berarti tense-nya waktunya sekarang. Tapi aspeknya banyak. Kamu lihat aspeknya nih. Ada 1 sampai berapa ini? 11. Oke. Nah, aspek itu apa? Kalau waktu itu kapan satu tindakan itu terjadi, kalau aspek bagaimana satu tindakan itu terjadi, bagaimananya atau caranya. Jadi fokusnya bukan waktu lagi, tapi cara. Misalnya sempurna, caranya sudah selesai. Oh, caranya belum selesai, sedang berlangsung atau berulang-ulang. Nah, itu contoh. Jadi aspek itu banyak ya, bisa sudah selesai atau sedang berlangsung atau dari dulu sampai sekarang masih berlangsung dan sebagainya. Itu namanya aspek.
aspek. Contoh dalam bahasa Inggris saya, I wrote a letter. Ini masa lampau. Tulisnya udah selesai. Tapi kalau saya mengatakan I was writing a letter, waktunya lampau, aspeknya sedang berlangsung di waktu lampau. Namanya past continuous. Ya, kalau dulu belajar bahasa Inggris, masih ingat nggak ini apa? Past continuous. Ini simple past. Lalu yang ketiga, I used to write letters. Nah, ini lampau, waktunya lampau. Aspeknya apa? Berulang-ulang, habitual. Dulunya sering tulis surat. Jadi bisa bedakan aspek and time? Bisa? Ya, aspek and time. Nah, ini konsep dasar kita mesti pahami dulu sebelum kita main nih di wilayah-wilayah kayak gini nih. Ya. Nah, mungkin nanti tenses minggu depan sudah mulai masuk. Hari ini nanti kalian akan belajar ini dulu. Belajar apa tadi? Tadi voice, mood, ya. Ada person, number, belajar itu dulu. Tenses enggak. Nah, saya cuma pengantar aja, tapi nanti waktu kalian belajar tenses, ingat dalam pikiran kalian ini ada waktu, ada aspek. Aspek itu apa? Cara tindakan itu terjadi. Ya, bisa sudah selesai atau belum selesai, sedang berlangsung atau itu berulang-ulang dan macam-macam lain yang lain. Ya. Oke, ini contoh misalnya di dalam Yunani ada namanya imperfect itu lampau, ya, aspeknya imperfect, aspeknya auris. Kalau auris itu aspeknya sudah selesai. Kalau imperfect lebih kepada sedang berlangsung di masa lampau, nanti perfect selesai tapi hasilnya ada, future akan terjadi, ini sifatnya nubuat dan sebagainya. Nanti itu semua dipelajari. Ya. Nah, jadi memang waktu kita belajar kata kerja, tensisnya ini memang lebih panjang ceritanya. Nah, nanti selesai tensis berarti selesai finite ini. Tapi ada lagi namanya kata kerja bantu atau namanya apa? Infinite. Infinite itu ada dua apa saja? Nanti kita akan pelajari infinite itu atau kata kerja bantu itu ada dua, yaitu infinitive dan participle. Nah, infinitive participle inilah yang bisa fungsinya jadi objek, jadi modifier, atau jadi adverbial. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini yang akan kita kerjakan satu semester ini. Lalu nanti kalau waktunya banyak, kalian pinter-pinter nih, ya. Nah, kita baru masuk ini, sintaks. Lebih sulit lagi klausa. Jadi kita gabungkan. Yunani 1 kan ini. Yunani 2 ini. Ada Yunani 3. Nah, ya ini digabungkan 2. Ya, tapi nanti kalau ada Yunani 3 kalian nggak lulus ya, kasihan. Jadi Yunani 2-nya kita akan padatkan, ya, makanya 4 SKS supaya kita bisa belajar ini. Nah, tapi waktu belajar klausa itu sebetulnya saya sudah mulai kalian lihat ini loh. Makanya saya mau kalian tetap perhatikan ini. Spomanya ini, subjek. Ini kan spoma ya. Ini subjek, ini predikat. Ini mu adverbialnya. Mu-nya apa ini? Modifiernya, ya kan? Modifiernya dari genitif. Oke. Nah, ini proston patera. Nah, ini proston patera ini apa ini? Adverbial karena dia menjelaskan kata kerja. Nah, jadi stomanya itu tahu, oh ini ekarete, ini berarti subjek predikatnya di sini. Ada anak kalimat hoti. Anak kalimatnya ada 1, 2. Oke. Nah, anak kalimat pertama subjek predikatnya ini, anak kalimat kedua subjek predikatnya ini. Jadi kalimat itu kompleks ya, kadang-kadang dia bisa beranak cucu. Oke. Nah, tapi tetap perhatikan ini ya. Sehingga waktu kamu belajar ini, belajar subjek, predikat, objek, modifier dan sebagainya atau belajar klausa ini, kamu akhirnya ngerti ini. Lalu ngerti ini kamu bisa terjemahin.
ya. Lalu kalau kamu bisa terjemahin, ya, nah, nanti belajar untuk terjemahin, belajar nanti di eksegesisnya, ya. Pas di grup ada bahas tentang Yunani gitu-gitu, kalian bisa ikut komentar. Salah nggak apa-apa, justru belajar, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, eh, kira-kira ini akan kita kerjakan untuk 1 semester. eh, ya, kita akan pakai berbagai macam buku, ada dari Wallace, ada dari eh, nanti mungkin saya akan mungkin tambahan, ya. Eh, tapi materi-materi utama nanti akan di-share sama Ibu Eta, ya, supaya eh, apa kalian ya bisa ini, ya, bisa eh, pelan-pelan belajarnya, ya. Eh, eh, apa ada nanti mungkin tugas-tugas dan sebagainya gitu, ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita mau break dulu atau lanjut? Ah, apa? Nggak bisa? Nggak bisa mau pulang? Kenapa mau pulang? Iya. Oke, kalau udah, stop.